potensi tanggung jawab hukum mantan Presiden Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi Ceromebok oleh tersangka mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tetap ada. Pendapat itu disampaikan dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Feby Mutiara Nelson. Dia menjelaskan, aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa kecuali, termasuk presiden, apabila terbukti terlibat secara aktif. Kalau nanti dalam proses hukum terbukti bahwa presiden secara aktif terlibat atau memberikan perintah yang melanggar hukum dalam program Ceromebok ini, maka tentu pertanggungjawaban pidana tidak bisa dikecualikan, kata Feby saat dihubungi, Jumat, 5 September 2025. Ia menekankan, prinsip dasar dalam hukum pidana mengatur setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban, terlepas dari jabatannya. Dalam prinsip hukum pidana, setiap orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban, tidak peduli jabatannya, kecuali ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, kata Feby. Dengan begitu, meski secara umum tanggung jawab hukum berada di level kementerian, Feby menilai tidak bisa menutup kemungkinan adanya konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika bukti keterlibatan langsung ditemukan dalam penyidikan. Kejaksaan Agung telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok untuk program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Nur Cahyo Jungkung Madyo, menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup mengenai keterlibatan Nadiem. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem langsung ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia akan mendekam selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Dengan penetapan ini, total sudah ada 5 orang tersangka dalam perkara korupsi Ceromebok. Selain Nadiem, 4 nama lainnya adalah Juristan, mantan staf khusus Mendikbudristek, Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Mulad Syah, Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.